Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Aura Andika dari kelas 5F Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pembelajaran kelas lengkap untuk materi pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Sebelum memulai materi, kita akan mengenal lebih dahulu pengertian dari lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar atau pendidikan yang bisa menambah konsentrasi dan pengetahuan siswa secara efisien. Tanpa adanya lingkungan, pendidikan tidak dapat berlangsung. Dengan adanya lingkungan belajar, pentingnya aktivitas outdoor dalam optimalisasi perkembangan anak. Terdapat perkembangan fisik, sosial, emosional, dan juga intelektual. Mari kita bahas terlebih dahulu perkembangan fisik ini apa. Jadi perkembangan fisik ini anak-anak menjadi tahu dan mengenali reaksi tubuh mereka sendiri saat bekerja dalam ruangan dan membandingkannya dengan situasi ketika beraktivitas di luar. Sedangkan perkembangan sosial, anak dapat mempelajari dan mengenal kondisi sosial budaya masyarakatnya, dan juga ia dapat melihat, mengamati, mendengar pembicaraan orang lain mengenai etika ketika berhadapan dengan orang lain, juga bertanya dan mencoba perlengkapan yang ia temui. Sedangkan perkembangan emosional, anak harus mengenal kemampuannya dan mengakui ketidakmampuannya. Lalu juga anak harus belajar meminta tolong dengan cara yang baik dengan orang lain saat membutuhkannya. Dan anak harus memiliki kepercayaan terhadap bantuan orang lain. Juga anak harus menghargai bantuan tersebut dengan terima kasih. Perkembangan intelektual adalah lingkungan di luar ruangan, memberikan kesempatan kepada guru untuk membantu anak dan menguatkan kembali konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dengan contoh yang lebih konkret dan nyata atau real, seperti warna, angka, bentuk, dan ukuran. Sedangkan jenis-jenis lingkungan belajar terdapat pada 3 pokok, yaitu lingkungan sosial, lingkungan alam, dan juga lingkungan buatan. Lingkungan sosial adalah lingkungan belajar sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan masyarakat, seperti organisasi sosial dan adat serta kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan, struktur pemerintahan, agama, dan sistem nilai. Lingkungan sosial tepat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Lalu ada lingkungan alam. Lingkungan alam berkenaan dengan segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu, udara, musim, curah hujan, flora, fauna, sumber daya alam, misalnya air, hujan, tanah, batu-batuan, dan lain-lainnya. Sedangkan lingkungan buatan, yaitu lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan antara lain irigasi atau pengairan, dan juga bendungan, tanaman, kebun binatang, perkebunan, tenaga pembangkit listrik, kelas, perpustakaan, laboratorium, aula, dan lain-lain. Nah, manfaat lingkungan sebagai sumber belajar ya terdapat yang pertama, mengatasi kebosanan dalam belajar. Lalu yang kedua ada memberikan suasana belajar yang unik bagi siswa. Lalu yang ketiga ada kesempatan untuk menerapkan teori. Yang keempat ada siswa dapat belajar mandiri. Yang kelima, siswa memperluas wawasan berpikir. Dan yang keenam, meningkatkan prestasi belajar. Selanjutnya ada langkah dan prosedur penggunaan lingkungan belajar. Langkah yang pertama adalah persiapan. Guru dan siswa menentukan tujuan belajarnya, lalu tentukan objek yang harus dipelajari dan dikunjungi, dan menentukan cara belajar siswa pada saat kunjungan dilakukan. Lalu ada tindak lanjut. Tindak lanjut untuk setiap kelompok diminta untuk melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas bersamaan, serta guru meminta kesan-kesan yang diperoleh siswa dari kegiatan belajar tersebut. Kemudian ada langkah pelaksanaan. Langkah pelaksanaan ini merupakan penjelasan
petugas mengenai objek yang dikunjungi. Para siswa untuk mengajukan beberapa pertanyaan melalui kelompoknya masing-masing. Dan semua siswa mencatat sesuatu informasi yang diperoleh para siswa melihat dan mengamati objek yang dipelajari. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.